Ya baik, Mirsa Gamalama TV kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan masih dengan narasumber di malam hari ini ada Ibu Mirna Oramali, Kanit PPA Subdit 4 Renakta Diskremum Polda Maluku Utara, dan kami juga masih menanti hubungan dengan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, Ibu Musrifa Al-Hadar ya. Baik, kita lanjutkan kembali Ibu Mirna ya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa ini sudah mulai menggugah rasa kesadaran ya bagi bagi masyarakat di luar sana ya, mau melapor, yang penting berani dulu untuk melapor ada kekerasan yang dialami ataupun yang melihat ya, yang merasakan ataupun yang melihat suatu kejadian kekerasan ini. Nah, apakah ini juga mungkin dipengaruhi dengan di luar sana, kan banyak kita ketahui kan ada hukum yang begitu tegas kepada pelaku ya, undang-undang tentang peraturan presiden tentang hukum kebiri dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan sebuah suplemen sehingga orang begitu-betul berani untuk melaporkan sebuah kejadian kekerasan? Iya, jadi untuk undang-undang yang baru, undang-undang 17 ya 2016 tentang kebiri itu merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, di dalam Undang-Undang Kebiri itu sendiri membahas tentang kebiri kimia ya, kebiri kimia, kemudian pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi. Nah, memang munculnya undang-undang baru ini, Undang-Undang 17 2016 ini tentunya itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi memang masyarakat kan pemahaman hukumnya kan berbeda-beda. Ada yang memang paham sekali, ada yang sekedar paham, dan ada yang memang tidak tahu sama sekali. Nah, di level yang tidak tahu sama sekali inilah yang perlu kita sentuh gitu. Perlu kita sampaikan ke mereka bahwa tidak perlu takut ketika melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, munculnya undang-undang dan aturan-aturan ini ya memang secara tidak langsung membuat orang setidak-tidaknya berpikir dua kali kalau melakukan tindak pidana. Nah, apalagi ketika mereka mendengar ini undang-undang kebiri, ini mau bagaimana lagi kan? Mau diapain ketika seseorang melakukan tindak pidana terhadap seksual terhadap anak seperti itu. Jadi memang munculnya undang-undang sangat berpengaruh gitu di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat bisa lebih berpikir dua kali. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai aparat penegak hukum memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa lebih tahu, paham bahwa ada undang-undang baru gitu. Jadi ketika dia akan melakukan tindak pidana, dia akan berpikir, wah, kalau seandainya saya melakukan, saya pasti kena undang-undang itu. Saya pasti kena dikebiri kan gitu. Jadi memang ada dampaknya. Ya, baik, luar biasa ya. Baik, luar biasa ada dampak ya dengan kehadiran regulasi yang melindungi perempuan dan anak ini meskipun sudah berlapis-lapis ya, seperti itu. Baik. Nah, ini menarik ini Ibu ya, kalau dari 42 kasus ini kan bisa dibayangkan ya kalau kita di penghujung tahun 2021 bisa berapa nantinya ini kan. Nah, ini yang awal ini kita mungkin saya mau gali lebih jauh ya, yang latar belakang dari pelaku-pelaku ini apa yang mendasari mereka, apa faktor ekonomika atau memang tabiatnya atau lingkungannya atau seperti apa yang mungkin menjadi sebuah alasan sehingga kekerasan ini terjadi ya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi untuk kasus kekerasan terhadap anak itu bisa terjadi dari faktor keluarga itu sendiri, kemudian faktor individu. Nah, faktor keluarga itu sendiri artinya bahwa ini lingkup keluarga. Nah, ketika orang tua ini bertindak salah ke anak, artinya dia melakukan tindak pidana ke anak, itu kita lihat dia berkaitan lagi dengan faktor individunya yang mungkin orang tuanya, mohon maaf, ada yang kebiasaannya minum kayak gitu. Nah, itu pasti tidak bisa mengontrol emosinya ketika berada di lingkup keluarganya. Nah, bayangkan aja kita yang normal, nah, kadang tidak bisa mengontrol emosi kita kan, apalagi orang yang sudah terpengaruh minuman keras. Nah, itu jadi ada faktor individu yang seperti itu, kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan mungkin karena mereka berbaur dengan kondisi lingkungan yang memang
akan seperti itu. Nah, mungkin kebiasaan mereka, mungkin mohon maaf nih, biasanya ke kebun, kemudian balik ke rumah, dia suka minum minuman keras, dan akhirnya tidak ada kegiatan-kegiatan lain, akhirnya dia kembali ke keluarga dan terjadilah tindak pidana seperti itu. Karena ada yang terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor itu tadi, lingkungan maupun keluarga dan individu. Ya, baik. Nah, kalau untuk melapor sebuah kasus ya, artinya tadi dikatakan memang melalui Polsek juga boleh, Polres pun juga boleh. Nah, apakah di Polda juga menjamin identitas seorang pelapor, apakah itu korban ataupun warga yang melihat itu? Jadi memang sudah tercantum di dalam undang-undang SPPA bahwa identitas korban, saksi maupun pelaku tindak pidana itu wajib dirahasiakan. Jadi memang sudah ada aturannya. Jadi ketika itu terekspos, kenapa orang setiap berbicara di media menggunakan inisial? Ya karena memang tidak bisa diekspos, khusus untuk anak. Gitu. Jadi memang penanganannya khusus bagi perempuan dan anak. Kenapa ada UPPA? Karena memang pelayanannya khusus bagi perempuan dan anak. Seperti itu. Jadi itu kita jamin kerahasiaannya karena memang sudah dengan tegas ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik ya. Nah, baik, ini juga merupakan informasi ya kepada masyarakat juga ya, yang publik di luar sana, pemirsa Gamalama TV, jika Anda melihat sebuah ada indikasi kekerasan terjadi ya, Anda boleh melapor dan kerahasiaan Anda juga selalu dijamin ya. Begitupun korban ya, korban yang merasakan yang mengalami sendiri boleh melapor secara mandiri ya ke sana ya. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kekerasan seperti itu nah, apakah dalam hal untuk menyelesaikan sampai tuntas ya, itu pihak kepolisian mengalami mungkin ada kendala, tantangan-tantangan kan kadangkala kan orang di timur ini kan juga artinya rasa malunya kan agak tinggi juga ya, seperti itu, mendingan malu, mendingan anaknya didiamkan daripada diekspos dan menjadi viral ya, seperti itu. Ya. Iya, betul sekali. Jadi sejauh ini penanganan kami, kalau ada laporan, ya tetap kita tindak lanjuti. Nah, itu saya mungkin menjelaskan sedikit mulai dari awal bagaimana mereka ketika ingin melaporkan masalahnya ya. Jadi ketika ada tindak pidana yang dialami atau dia ketahui di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dia bisa datang langsung ke Polsek, Polres maupun Polda. Nah, jangan takut dengan terbongkarnya identitas kalian, karena identitas baik korban, saksi maupun pelaku itu tetap dirahasiakan. Nah, proses penyelidikan maupun penyidikan sejauh ini kami rasa tidak ada kendala karena kasus ini berbeda dengan kasus-kasus seperti teroris, seperti narkoba yang mungkin kita harus mencari siapa pelakunya. Nah, ini berdasarkan keterangan saksi tinggal kita kembangkan, berdasarkan keterangan korban tinggal dikembangkan saja. Kemudian didukung dengan alat bukti lainnya, kita bisa menentukan siapa pelakunya. Dan itu sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada kendala. Nah, ketika korban itu melapor ke pihak kepolisian, di situ bisa langsung ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Nah, namanya SPKT. Nah, di sana sudah ada piket reserse di situ. Nah, biasanya piket reserse ada juga piket PPA. Nah, piket itu bertugas untuk menyelidiki, mengetahui, menginterview korban, apakah ini pidana atau bukan. Gitu. Jadi biasanya laporan diterima. Kalau memang dia mengalami kekerasan yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, akan segera diantar. Apabila dia membutuhkan pendampingan psikolog, akan segera diberikan. Seperti itu. Masuk lagi ke tahapan penyidikannya. Nah, tahapan penyidikannya ya kita seperti biasa melakukan pemeriksaan semuanya, kemudian mengumpulkan alat bukti, sampai dengan selesai. Dari tahapan-tahapan itu kita ada namanya gelar perkara, menentukan apakah suatu kasus ini ada pidananya atau tidak. Jadi dari proses penyelidikan ke penyidikan itu menentukan apakah suatu peristiwa pidana atau bukan. Kalau pidana dia naik ke tahapan proses penyidikan. Nah, kemudian ketika di proses penyidikan selesai, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, kita gelar lagi.
Nah, untuk menentukan status tersangkanya, siapa pelakunya, seperti itu. Nah, ketika tersangkanya sudah bisa kita tentukan, nah kita melengkapi berkas perkara. Nah, kalau terhadap tersangka memang memenuhi pasal untuk dilakukan penahanan, kita akan melakukan penahanan. Ya, kemudian kita limpahkan ke kejaksaan, menunggu apakah sudah lengkap atau memang ada petunjuk lainnya. Kalau ada petunjuk lainnya, kita biasanya disampaikan P18 atau P19. Kalau memang sudah lengkap P21, tanggung jawab berikutnya penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti. Seperti itu mekanismenya. Ya, baik ya. Baik. Nah, kalau untuk ke durasi dalam hal untuk penanganan sebuah kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan anak ini seperti apa? Kan masyarakat di luar sana ingin juga cepat-cepat lah diselesaikan persoalan-persoalan seperti ini kan. Itu juga menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh publik. Ya. Jadi di dalam penanganan suatu kasus sebenarnya untuk kita diberikan jangka waktu. Kasus mudah itu berapa, kasus sedang itu berapa, seperti itu. Tapi memang kita kembali lagi melihat kasusnya. Gitu. Kalau seandainya kasusnya yang memang tersangkanya tiba-tiba melarikan diri, itu pasti membutuhkan waktu untuk mencari, nge-tracking dia, mengetahui posisinya dia, sampai dengan menjemput dia. Jadi memang untuk penanganan kasus itu tidak bisa kita bilang harus selesai dalam waktu sekian, tapi memang penyidik itu dikasih batasan waktu. Gitu. Penanganan kasus mudah sekian, sedang sekian, sulit sekian. Nah, untuk tingkatan Polda, kebetulan kami memang grade-nya penanganan kasus sulit sangat sulit. Gitu, iya. Kalau di tingkat Polres sampai Polsek itu kasus sedang ke bawah sampai kasus mudah. Nah, namun berbicara kasus yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, walaupun dia masuk di dalam kategori kasus yang mudah sampai sedang, biasanya tetap kami backup dari Polda. Gitu. Iya. Ya, baik, kita break dulu ya. Ini masih ada segmen terakhir, masih ada dengan kita ya. Sambil menanti Bu Kadis ini masih dalam perjalanan kabarnya. Baik, pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Masih tersisa satu segmen untuk Anda dalam dialog spesial respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami akan segera kembali.